tanda kalau kita memang rindu kepada Ramadan harus sudah mulai tampak saat ini. Kita mempersiapkan persiapan di bulan Ramadan, persiapan zahir dan persiapan batin. Persiapan zahir, musola betul zahir dirapikan, mushaf, Quran. Ada orang baca Quran setahun sekali Ramadan toh. Makanya setiap menjelang Ramadan nggak sadar Qurannya dimakan rayap karena naruhnya nggak tahu di mana. Dan itu harus menyesal deh, jangan diulang lagi, dah cukup tahun ini begitu, tahun depan jangan lagi. Kita persiapkan semuanya. Sampai ibu-ibu barangkali sangat cerdas, belanja bawang banyak banget di hari ini. Umi, apa ibu kenapa belanja bawang banyak banget? Jawabannya sederhana, karena ibu cerdas, mumpung belum Ramadan. Memangnya karena kalau Ramadan? Iya, kalau Ramadan biar saya jarang pergi ke pasar. Waduh, gara-gara bawang hebat bener. Cuman permasalahannya di bulan Ramadan ternyata masih banyak, bahkan lebih banyak yang sedang pergi ke pasar. Tapi kan memang saya dagang di pasar. Baik, sekarang nanti ada tip lagi bagaimana kalau memang saya kerjaan saya di pasar. Jadikan pasarmu kayak masjid. Jangan lupa di saat berdagang sambil jualan membaca istighfar, baca sholawat, menyebut nama Allah, baca Al-Quran. Biarpun di pasar harus berubah dong, kita kan Ramadan. Ya seperti ini gambarannya kalau kita ingin menghidupkan bulan Ramadan. Nah, persiapan zahir harus ada. Itu tanda bahwasanya kita rindu Ramadan. Akan tetapi ada yang lebih perlu kita persiapkan, yaitu persiapan batin. Hati. Kita itu beramal pengen diterima oleh Allah amal kita. Disebut bulan Ramadan bulan pengampunan karena kita banyak dosa ingin diampuni oleh Allah. Akan tapi ternyata ada sebab kita tidak diampuni oleh Allah dan tidak diterima amal kita. Ya apa? Orang yang memasuki Ramadan belum siap hatinya. Bagaimana ya? Apa yang dimaksud dengan mempersiapkan hati? Hati harus kita bangun untuk bisa saling mencintai dengan sesama. Maksudnya hilangkan benci. Dengan siapa kita membenci harus kita pangkas perlahan demi perlahan. Itu persiapan Ramadan penting banget itu, untuk berdamailah saat ini. Yang mulai kemarin tidak tegur sapa, kita boleh bertemulah kepada orang tersebut mumpung Ramadan. Suami istri yang selama ini Masya Allah nggak akur, mumpung Ramadan. Ibu bayangin aja, tapi nggak usah serius-serius, dibayangin jangan beneran. Bayangin ibu lagi menanak nasi di siang hari bulan Ramadan, udaranya panas, di dapur yang panas, kompor panas, menanak nasi, membuat sayur untuk suami yang suka bikin panas. Rasanya kayak apa kira-kira? Sama seorang suami yang bekerja keras, meres keringat banting tulang di bawah terik matahari, ternyata itu semuanya mencari uang untuk istri yang suka bikin panas. Tidak enak. Berdamai, akan tapi subhanallah, jika hidup indah saling mencintai karena Allah, luar biasa. Kerja pun biarpun di bawah terik matahari, dia ingat bahasanya ini adalah untuk orang yang aku cintai, jadi sejuk hati. Seorang istri yang lagi menanak nasi dalam keadaan capek seperti apapun di depan kompor gas yang panas, ternyata untuk suami yang sangat dicintainya, jadi sejuk. Begitu juga dengan sanak kerabat dan saudara. Bayangkan kalau kita dengan orang dendam, marah, cepat lapar, cepat haus tuh di bulan Ramadan. Belum lagi nanti akan menjadi sebab kita melakukan sesuatu yang ditolak amal kita. Karena kita benci kepada tetangga, kita gunjing, ngomongin tetangga. Tuh, tahu enggak? Padahal kita puasa di bulan Ramadan, habis pahala kita. Makanya yang perlu kita persiapkan adalah bukan zahir saja, bukan urusan musola, batin kita. Ada tradisi di sebagian masyarakat kalau menjelang Ramadan begini ini ada tukar menukar makanan di antara tetangga. Tidak tahu di sini masih ada atau tidak. Kalau di Jawa Timur ada namanya megengan, ibu. Jadi kalau menjelang Ramadan itu setiap keluarga buat masakan yang enak, dikirim ke tetangga begitu. Sudah supaya damai, yang kemarin berantem jadi damai. Akhirnya kalau damai enak bu, ngajak traweh, senyum tetangga yang diajak. Iya bu. Kalaupun dia tidak mau, nggak marah, hanya bilang aduh bu masih agak sibuk.
Coba kalau tidak akur, lagi tidak enak ngajak tarawih, bu yuk tarawih, bu yuk, sok banget tarawih, jadi tidak enak semuanya. Menjelang Ramadan harus kita tata hati, bagaimana kita bisa saling mencintai karena Allah. Indah suami istri kok cemberutan terus. Ramadanan ya Allah, jam 8 pagi sudah lapar banget, ngelihat suami cemberut, suami ngeliat istri cemberut, Masya Allah. Nasib buruk tuh manusia. Kemudian tidak hanya sampai di situ, gara-gara dendam permusuhan ini menjadi sebab kita rugi betul. Amal yang lalu tidak diterima oleh Allah, Ramadan yang lalu juga tidak diterima, dosa tidak diampuni. Ada berita dari baginda Nabi, makanya dia harus betul, kita damai itu harus, jangan ikuti kesombongan, mengalah kita, biarpun dia lebih kecil dari kita, lebih muda dari kita, kita mulai karena saya pengen diterima amal saya pengen diampuni oleh Allah, begitu, jangan gengsi.